Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tata kerja pembelajaran kita itu harus terstruktur dan terarah. Artinya mempunyai metode yang jelas, mempunyai subjek yang jelas, serta objeknya juga jelas. Mengapa demikian? Karena prinsip hidup kita adalah bagaimana menyelaraskan kondisi untuk bisa sama dengan frekuensi kita. Atau jika tidak bisa, maka kita yang harus menyesuaikan. Atau saya yang harus menyesuaikan dengan mereka. Tata kerjanya sederhana sekali. Karena apa? Kita ingin berada pada ranah yang tepat. Kalau ingin berada pada ranah yang tepat, mestinya berada di komunitas yang tepat. Dan komunitas yang tepat itu bisa didapatkan ketika ada adaptasi yang cepat. Tidak hanya sekedar tepat, tetapi juga memerlukan waktu yang cepat. Tidak hanya ketepatan, tetapi juga percepatan. Hal ini sesuai dengan kondisi yang sekarang. Di tahun-tahun perjuangan ini, di mana banyak pihak yang mungkin merasa berhasil terhadap sesuatu yang dia kerjakan, tetapi ada juga yang lemah mana, yang menintrospeksi, tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menjawab dengan bukti. Ranah terakhir yang perlu mungkin sedang hangat di ingatan kita, bahwa beberapa hari yang lalu, tim nasional Indonesia yang konon adalah persiapannya seadanya, diberangkatkan dari Indonesia ke Thailand untuk mengikuti AFF Cup 2023 di usia 2023. Ini mempunyai prestasi yang luar biasa, membanggakan meskipun tidak juara secara kondisional, tetapi kita patut mengapresiasi bahwa perjuangannya sangat besar. Mengapa demikian? Karena dengan pemain seadanya, konon ketika pertandingan dimulai pada babak final ini, meskipun terakhirnya berakhir dengan 6-5 untuk Vietnam, tetapi perjuangan kita patut diacungi jempol karena tidak lelah, tidak patah semangat. Dari 21 pemain yang dibawa ke Thailand, ternyata waktu itu yang siap dimainkan di babak final hanya 18 pemain. Kita memang tidak mencoba untuk mencari kambing hitam, tetapi pada saat di final ini, pemain Vietnam tentu berperilaku sangat brutal. Saya katakan sangat brutal karena apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi, tapi tidak mempunyai konsekuensi kartu, baik kartu kuning maupun kartu merah. Sementara Indonesia yang tentu ada beberapa hal yang dirugikan, yang harusnya onside tapi dikatakan offside dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan mengupas ini, tetapi saya hanya ingin menilai bahwa masih banyak anak-anak muda kita yang ketika diberikan kemampuan, ketika dipercaya untuk membantu membangun, ketika diserai kewajiban atau tanggung jawab, maka mereka akan melakukannya dengan baik. Mereka akan mengerjakannya dengan sangat baik, baik secara perorangan maupun secara tim. Mungkin tidak hanya sepak bola saja, bahkan di bulu tangkis, di voli, di futsal, kita banyak berprestasi. Dan tidak hanya di faktor olahraga saja, bahkan di faktor budaya, kesenian, bahkan belum lama ini ada dalang kita yang tur Eropa, dalang Surakarta, di antaranya adalah Bapak Purbo Asmoro, Eskar M. Hum, yang sekarang sedang berupaya untuk mendapatkan gelar doktor. Dan ini membuktikan bahwa di Indonesia itu tidak akan mati gaya. Pada prosesnya banyak yang berkesinambungan. Ketika waktu itu dalang maestro dalang kita, Ki Ageng Mantep Sutarsono sudah tilar donya, sudah almarhum, ternyata penggantinya tidak jauh lebih kecil, dedikasinya pada negara. Apalagi ketika kita membahas dalang-dalang muda, ada Prasetyo Pamungkas Bayu Aji, ada
Anon Dwijokangko, ada Cahyo Kuntadi, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka masih banyak seniman-seniman yang luar biasa yang tentu mengemban misi budaya untuk mengembangkan budaya Indonesia ke luar negeri. Anak-anak muda ini memang merupakan satu kondisi aset bangsa yang tidak ternilai. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan juga, ada faktor-faktor demografi, ada faktor-faktor kondisi yang harus kita tidak boleh lengah untuk mengambil kesempatan. Sosiologi merupakan satu ilmu yang harus dipelajari, terutama untuk para mubaligh kita, para kiai, atau para ulama-ulama muda kita, para dai kita. Karena dengan mengetahui sosiokultur, mengetahui budaya sosial di setiap kawasan, maka mereka akan bisa beradaptasi dan mereka mampu mengkondisikan sesuatu dengan baik. Tanpa harus melukai sesuatu yang sudah berlangsung atau mencederai hal-hal yang sekiranya tidak penting. Karena karakter kita secara nasional adalah, terutama di saat ini, di era digital seperti ini, pengetahuan-pengetahuan tentang budaya itu sangat dibutuhkan untuk bisa menopang eksistensi dan menopang keberlangsungan secara kondisional apa yang harus dilakukan. Berita-berita yang ringan, berita-berita yang kecil, yang terjadi di suatu wilayah akan bisa sangat diketahui dengan cepat. Maka dengan kondisi ini, analisis-analisis real perlu dilakukan. Pengkondisian-pengkondisian yang hebat perlu dikembangkan dan kita harus mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap apa yang terjadi saat ini. Analisis terhadap perilaku hidup, terhadap bagaimana komunikasi antar sama manusia, itu perlu dilakukan. Maka saya sangat sepakat ketika ada sosok kiai atau ulama mengembangkan budaya dari sisi religius. Artinya mereka tidak memutus akar budayanya, tetapi mencoba mengembangkan agama Islam ini melalui faktor budaya. Memang banyak perilaku-perilaku budaya yang sebenarnya sangat positif, sesuai dengan ranah-ranah yang dituntunkan oleh agama Islam. Dan dalam hal ini saya menyoroti bahasa Jawa, karena bahasa Jawa ini merupakan bahasa yang sangat lengkap ketika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang mudah, sehingga banyak kata-kata yang tidak terkondisi atau artinya berbeda dengan ketika kita menerjemahkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat banyak nazamnya, sangat banyak pengertian-pengertiannya. Ketika di Kamus Bahasa Arab itu terjemahannya sangat banyak. Sebagaimana dalam bahasa Jawa orang jatuh itu macam-macam kondisinya. Ada jungkel, ada geblak, ada kebanting, ada ya macam-macam. Beras saja macam-macam. Ada beras, ada gabah, ada menir, ada upo, ada intip, macam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia ya nasi saja. Sebutir dengan satu piring ya satu piring nasi. Sebutir ya sebutir nasi. Kalau Jawa beda, kalau satu butir nasi yang namanya upo. Kalau satu piring ya sego. Jupukno sego sepiring, nggak mungkin. Jupukno upo sepiring, itu nggak juga. Nah itu sangat-sangat kompleksnya, sangat-sangat kayanya orang bahasa Jawa. Maka orang Jawa pun ketika mereka mengembangkan seni, itu juga berbeda dengan ketika orang Eropa mengembangkan seni. Orang Jawa itu punya gamelan. Orang Eropa itu mempunyai musik-musik seperti gitar, keyboard gitu. Itu karya-karya orang-orang sana. Tetapi orang kita punya mitologi,
punya bagaimana metal atau logam yang diolah menjadi gamelan. Dan itu beberapa hal, tintingannya juga beda-beda. Ini gamelan pelok, ini selendro juga berbeda. Mempunyai padet juga. Orang Indonesia yang khususnya Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah yang tidak mempunyai karakter suku Jawa tidak akan mengerti bagaimana padet. Padet itu adalah galenganing nut. Apa itu galengan lah? Susah lagi itu. Dari bahasa-bahasa seperti ini sudah agak susah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kekayaan sosiologi bangsa kita ini kita jadikan sebagai aspek untuk bagaimana agama dan budaya ini tidak saling berbenturan, tapi bisa saling bersinergi dan membentuk suatu harmoni yang sangat baik. Mengapa mengapa di dalam lingkungan Timur Tengah itu mereka memang tidak ada gitar, tidak ada gamelan. Yang punya gamelan ya bahasa Jawa. Dan kita harus pahami bahwa adanya agama Islam masuk di Pulau Jawa itu sekitar tahun 1500-1600. Dan ketika kita memahami bahwa kerajaan Singosari, kerajaan Tumapel itu tahun 1200 sudah ada. Kerajaan Majapahit juga sudah ada. Sehingga apa? Sehingga tentu orang-orang yang untuk bisa masuk, artinya ulama-ulama yang akan masuk dengan di Pulau Jawa khususnya, mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa itu sangat susah. Kembali kepada ranah ini, kalau di Samudra Pasai itu sangat mudah karena beliau atau mereka-mereka itu tidak ada budaya seperti budaya kita, Mojopahit, bagaimana budaya-budaya yang di Singosari, di Tumapel. Kalau kita mempunyai bahasa, maka sesungguhnya untuk yang memasukkan atau yang menyebarkan agama di Pulau Jawa itu namanya wali. Karena mengimbangi istilah bahwa dalam kasta, ketika kita membahas kasta tentang kasta Satria, kasta Brahmana, kasta Waisya, kasta Candala, dan seterusnya, itu yang ketika kita disinergikan, disamakan bahwa yang mengajarkan agama Islam di Indonesia melalui saudagar, itu sama sekali tidak masuk di dalam ajaran atau di dalam Pulau Jawa, kerajaan-kerajaan di Jawa. Karena di Jawa itu mempunyai kondisi bahwa yang bisa membahas tentang agama adalah kasta Brahmana. Sehingga kasta Brahmana ini yang bisa memberikan kondisi pengajaran secara agama, baik agama Hindu maupun agama Buddha. Dan saudagar atau pengusaha itu termasuk kasta Sudra. Dan mereka sama sekali tidak boleh membahas tentang agama. Maka inilah ada Wali Songo. Wali Songo ini adalah wali dari kata aulia. Aulia adalah bolone Gusti Allah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa tanpa harus mengkondisikan sesuatu dan tanpa berdarah-darah. Maka Sunan Bonang sangat bijak. Ketika waktu itu orang Jawa Kapitayan itu menyembah namanya Sang Hyang Toyo, yang di situ ada tempat beribadahnya namanya Sanggar. Wali Songo mengubah sedikit huruf itu menjadi Langgar. Dan tidak masalah, orang-orang Jawa tidak akan protes. Karena apa? Karena perilaku ibadahnya beda. Dan tidak menyentuh satu kondisi dengan satu kondisi yang lain, artinya tidak saling berbenturan. Berbeda jenisnya atau namanya sama, tapi wujudnya berbeda. Sehingga tentu kita harus pahami sama-sama bahwa aspek-aspek ini perlu kita beritahukan kepada generasi-generasi Z yang sekarang, yang generasi milenial ini yang nantinya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Tanpa harus saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Duren-duren, roti-roti. Bien-bien, saiki-saiki. Oke lah kalau dulu ketika banyak terjadi kecurangan-kecurangan misalnya. Ada istilah KKN, kolusi,
korupsi dan nepotisme. Itu dulu. Tetapi ketika anak muda diberikan kesempatan, jangan seperti itu. Jangan melakukan hal yang sama. Artinya kita mengkritisi sesuatu dengan solusi-solusi yang positif, yang mampu dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan diri. Semangat perlu dilakukan supaya kita bisa jauh lebih baik dalam mengarungi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Orang Islam itu rukun satu dengan yang lain. Kita ada kerukunan antar umat beragama, ada kerukunan antar umat seagama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu harus dicanangkan. Dan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Tidak hanya sekedar rahmatan lil mukminin atau rahmatan lil muslimin. Dan di ayat Al-Quran itu tidak ada kata-kata kalimat umat Islam. Dari juz 1 sampai dengan juz 30 tidak ada kalimat umat Islam. Yang ada adalah kalimat ummat wasatoh, umat pertengahan, umat wasatiyah. Ummat wasatoh litakunu syuhada 'alan nasi. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi umat-umat yang baik, umat-umat yang pertengahan. Artinya memberikan dampak positif atas apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai merugikan satu dengan yang lain. Terakhir, dengan berbangsa, bernegara, marilah kita ambil nilai positifnya. Di dalam kehidupan ini mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan. Tetapi juga harus kita mempertimbangkan bahwa kesalahan itu menjadi kocok benggolo. Menjadi sarana agar kita bisa introspeksi. Tanpa harus saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kita harus mendidik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk berprestasi. Di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Jangan sampai kehadiran kita menjadi malapetaka, menjadi petaka bagi orang lain, sehingga tentu kehadiran kita akan meresahkan banyak pihak. Tetapi yang paling penting adalah membangun karakter, membangun jiwa, membangun mental. Menjadi mental juara jauh lebih dibutuhkan daripada menginginkan sekedar juara. Oleh karena itu, pengembangan diri perlu dilakukan dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok tentu lebih baik daripada hari ini. Yang terakhir seperti biasa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, agar kehidupan kita lebih baik. Andai ada permasalahan dalam pribadi kita, mungkin secara ekonomi, mungkin ma'asyah atau penghasilan, utang piutang, atau kaitan dengan hak Adam lain yang masih sangat berat dan kita belum bisa menyelesaikannya. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi serta mengganti materi yang sudah kita keluarkan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, lebih manfaat dan lebih barokah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga dengan bantuan dari panjenengan semua, dari kerja keras, dari upaya untuk menyebarkan kebaikan dari satu orang ke orang yang lain, dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih manfaat, dan semoga amalnya kita tergolongkan sebagai amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.